Ini bagian dari strategi Presiden komunikasi publik yang untuk menggeser, melepas, saya nggak mengatakan melepas badan, melemparkan persoalan hari ini yang telah dikonfirmasi sendiri oleh Presiden Jokowi, bukan persoalan Presiden, tapi itu adalah persoalan para menteri yang kinerjanya rendah. Yasona, Terawan hingga LBP yang paling diinginkan publik untuk di-reshuffle. Indonesia Political Opinion atau IPO merilis survei terbaru tentang evaluasi publik, penanganan pandemi COVID-19 dan implikasi sosiopolitik nasional pada Sabtu 4 Juli. Salah satu hasil surveinya terkait materi yaitu Menteri terdekat Presiden Joko Widodo yang dianggap paling diharapkan publik untuk di-reshuffle. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli konsisten berada di posisi teratas yang paling diharapkan untuk di-reshuffle dengan penilaian 64,1%. Disusul berturut-turut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52,4%, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia 47,5%, dan Menteri Agama Fahrul Razi 40,8%. Kemudian ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo 36,1%, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33,2%, Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6%, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1%, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali 24,7%. Selanjutnya ada Menteri BUMN Erick Thohir 18,4%, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 13,0%, Menko PMK Muhadjir Effendi 9,5%, Menkominfo Johnny G. Plate 6,8%. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, saat memaparkan hasil risetnya dalam diskusi daring MNC Trijaya FM bertajuk Menanti Perombakan Kabinet. Beberapa menteri berkinerja layak reshuffle, justru mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi ujian dilematis bagi Presiden dan bagaimanapun kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik. Survei IPO digelar pada periode 8 hingga 25 Juli 2020 dengan 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode Well-Being Purposive Sampling atau WPS dengan tingkat akurasi data dalam rentan maksimum 97%. Isu reshuffle menguat, PKB isyaratkan Menteri Nadiem, Terawan, dan Fahrul Razi layak diganti. Kegugupan pemerintah menghadapi pandemik virus corona baru atau COVID-19 sangat terlihat jelas, terutama soal komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Hal ini diperparah dengan apa yang diungkapkan Presiden Joko Widodo, bahwa tidak adanya sense of crisis dari para pembantunya, terutama yang paling banyak disorot publik antara lain Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Kementerian Agama atau Kemenak, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Begitu disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKB Maman Imanul Haq saat mengisi diskusi daring MNC Trijaya FM bertajuk Menanti Perombakan Kabinet yang diselenggarakan Sabtu kemarin. Hal yang dikritisi dari pidato Jokowi adalah soal koordinasi dan komunikasi. Komunikasi dilihat betapa gugupnya Menkes sehingga mengusulkan di DPR untuk juru bicara dan muncul juru bicara. Lalu kita mengusulkan gugus tugas dan juga bekerja dengan cepat. Begitulah kata Maman Imanul Haq. Politisi PKB ini mengurai ego sektoral di antara menteri dan juga lembaga yang mengakibatkan masalah koordinasi dan komunikasi ini menjadi tersendat untuk penanganan COVID-19. Sehingga masalah ini ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi bahwa semua harus satu visi misi. Harus dipahami, ada menteri yang kelihatan tiarap, menteri yang sudah bekerja tetapi dia dibully karena dia bekerja. Kalau menteri yang harus diganti sebenarnya publik sudah tahu. Ada beberapa menteri yang pantas menjadi kiai tetapi menjadi menteri, Menkes maksudnya. Lebih jauh, Maman pun menyinggung ada menteri yang meminta anggaran tambahan tetapi bukan untuk penanganan COVID-19. Hal itu terkonfirmasi saat sang menteri memaparkan programnya, namun tidak ada satupun yang mengarah pada penanganan pandemi COVID-19. Bayangkan saja, ada kementerian mengajukan anggaran tambahan saat pandemi. Kita sisir programnya, tidak satupun menyentuh pandemik. Dan itu adalah Kemenak. Kemenak tidak ada sense of crisis pandemik. Padahal, banyak kelompok termasuk kategori rentan seperti guru ngaji, asatid hingga kiai dan habib terdampak akibat pandemi COVID-19. Namun, Kemenak justru meminta anggaran tambahan bukan pada upaya penanganan tersebut.
Dia memperhatikan kiai, guru ngaji, imam masjid. Jika mereka dipegang negara ini bisa menjadi ujung tombak sebagai pemimpin informal yang mensosialisasikan tentang bahaya COVID-19. Gara-gara tidak dilibatkan, seorang ibu pulang dalam dapat bantuan COVID-19 yang saya tanya, Bu dapat berapa? 600 Kang? Maman program COVID-19. Ya sekitar 600 ribu rupiah lah Kang Maman program COVID-19. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi Kang. COVID-nya tetap sehat, sejahtera dan gila. Kegagalan melakukan edukasi politik seperti itu. Dan terakhir, Maman Imanul Haq juga menyatakan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim dalam menerapkan kebijakan belajar jarak jauh sangat sulit diterima karena tidak semua mendapatkan akses dan fasilitas memadai. Menteri Pendidikan itu sangat harus digarisbawahi bahwa belajar jarak jauh itu tidak menyelesaikan masalah. Sementara PKS, silakan reshuffle, kami tetap oposisi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersilahkan Presiden Joko Widodo jika ingin melakukan reshuffle kabinet. Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogatif seorang presiden sebagai kepala negara. Namun, PKS tetap pada pendirian awal, yaitu mengambil posisi untuk berada di luar pemerintahan alias oposisi. Demikian ditegaskan Ketua DPP PKS Mardhani Alisera saat menjadi pembicara diskusi daring Triwijaya FM yang bertajuk Menanti Perombakan Kabinet. Pak Jokowi, mau reshuffle ya monggo, kita serahkan kepada Pak Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik mendapatkan haknya. PKS insya Allah konsisten oposisi. Menurut anggota Komisi 2 DPR ini, pihaknya tetap berharap yang terbaik bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangan dan juga kewajiban. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Karena itu, PKS menilai wajar jika Presiden Jokowi marah-marah dan geram melihat kinerja para pembantu di kabinetnya. Hanya saja, menurut Mardhani Alisera, kemarahan Jokowi itu sekaligus memarahi dirinya sendiri. Selain Mardhani Alisera, turut hadir menjadi narasumber yaitu politisi PDIP, Masinton Pasaribu, politisi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, politisi PKB Maman Imanul Haq, peneliti Indef Bima Yudhistira, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah. Lalu, ada apa Yasona versus Jaksa Agung? Dari mana data itu dia dapat 3 bulan di sini? Tidak ada datanya. Di sistem kami tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan, sampai sekarang tidak ada. Begitulah kata Yasona Lauli Menkumham. Dan dapat dikritik. Dari koleganya sendiri di PDIP, Masinton Pasaribu terkait pengangkatan anggota kepolisian aktif sebagai pejabat di Kementerian Hukum dan HAM. Menkumham Yasona Hamunangan Lauli kini dihadapkan oleh ujian lagi terkait lembaganya. Adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin yang diungkapkan berkaitan dengan buronan kasus Bank Bali Joko Chandra yang disebut telah 3 bulan lebih berada di Indonesia. Buat yang belum tahu, Joko Chandra ini menjadi salah satu tokoh utama dalam kasus yang terjadi di sekitaran tahun 1998. Ceritanya, Direktur Utama Bank Bali kala itu adalah Rudy Ramli kesulitan menagih piutangnya yang dipindahkan di Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, Bank Umum Nasional Indonesia atau BUM, dan juga Bank Tiara. Total piutang Bank Bali itu tidak tanggung-tanggung, nilainya sekitar 3 triliun. Namun hingga 3 bank yang masuk perawatan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, tagihan tersebut tak kunjung cair. Kepikiran gak sih ribut-ribut video menang Pak Jokowi nutupin pemberitaan tentang kenaikan iuran BPJS? Hashtag infografis, hashtag politik, hashtag pintar politik. Nah, Rudy Ramli kemudian menjalin kerjasama dengan PT Era. PT Era Giat Prima atau EGP yang kala itu Joko Chandra duduk selaku direkturnya dan Papa Setia Novanto yang saat itu diminta sebagai bendahara Partai Golkar adalah direktur yang didukung. Wih, Papa Setnov emang udah melanglang buana ya sejak dulu. Ups. Dan singkat cerita, kedua pihak menyetujui perjanjian pengalihan hak tagih di mana EGP akan menerima biaya yang melebihi setengah dari duit yang dapat ditagih. Akhirnya, Bank Indonesia atau BI dan BPPN setuju mengucurkan duit Bank Bali itu dengan jumlah 905 miliar. Namun Bank Bali hanya mendapatkan 359 miliar dan sisanya sekitar 60% atau 546 miliar masuk ke EGP. Nah, ada desas-desus yang dinilai sebagai kekuatan politik dan andil dalam proyek ini, terutama dari Partai Golkar. Bah, ini mah levelnya sakti kasusnya. Dan singkat cerita,
Setelah melalui proses hukum yang panjang, Joko Chandra yang semula divonis bebas akhirnya divonis 2 tahun penjara setelah kejaksaan melakukan peninjauan kembali. Namun, Joko sudah terlanjur menjadi buron, bahkan kini telah menjadi warga negara Papua Nugini. Jadi emang, dari awal bisa disetujui Kejaksaan Agung. Nah, ST Burhanuddin beberapa hari lalu memposting itu. Joko telah ada di Indonesia. Wih, emang nggak kedeteksi tuh datangnya? Makanya, nggak heran Menkumham Yasona kebakaran jenggot. Soalnya dia dinilai pihaknya dalam hal ini Ditjen Imigrasi yang ada di bawah Kemenkumham tidak punya data soal kedatangan Joko. Dan jadi makin aneh untuk Menkumham. Dulu kasusnya Harun Masiku juga seperti itu. Bilangnya belum ada di Indonesia. Nggak taunya sudah ada di Indonesia. Bikin banyak orang jadi curiga kan? Ya, semoga saja bisa dinikmati Menkumham sama Jaksa Agung bisa punya data yang sama lah. Soalnya nggak enak dilihat masyarakat.